Kali ini kita akan membahas tentang produk dari Simbada, yaitu speaker Simbada CST 5000N+, yaitu speaker multimedia 2-in-1. Sebenarnya nggak ada rencana buat beli speaker baru, tapi karena speaker Anker yang aku pakai bermasalah, akhirnya coba-coba cari speaker di toko komputer terdekat, dan akhirnya pilihan jatuh ke produk ini. Aku sendiri udah pernah pakai Simbada selama 5 atau 6 tahun, cukup lama ya. Speaker pertama yang aku pakai di PC waktu itu juga Simbada, kalau nggak salah Simbada Z100. Jadi agak Z100, Z1000 ya, saya lupa. Dia agak bernostalgia lah dengan brand ini. Sebelumnya juga pernah pakai Polytron PMA dan juga Anker speaker. Tapi akhirnya coba lagi ke sini, dan kemarin sih waktu ngetes di toko ya lumayan lah. Oh iya, ini aku beli dengan harga 510.000. Dapat speaker CST 5000N+. Pertimbangannya sebenarnya waktu itu adalah soal ukuran, harga, kemudian nyoba suaranya, dan juga dimensinya yang kira-kira di mejaku masih nggak terlalu besar, karena kemarin pingin yang CST 6000 tapi ternyata ukurannya lebih besar, jadi kayaknya kalau di atas meja agak kegedean gitu. Jadi akhirnya pilih ke produk ini. Oke, mari kita buka. Kalau beli CST 5000N+ ini dapat apa aja. Oke, ini adalah hal-hal yang akan kita dapatkan ketika kita membeli speaker Simbada CST 5000N+. Yang pertama adalah 1 buah subwoofer, kemudian 2 buah tweeter untuk kanan dan kirinya, kemudian kita akan dapat remote control juga, dan juga ada kartu garansi serta juga manual book yang cukup sederhana gitu. Nah, untuk pada bagian subwoofernya kita juga udah dapat kabel powernya juga. Nah, bagian saklar on off-nya ada di belakang. Ini mirip banget kayak CST Z100 atau Z1000 zaman dulu itu. Nah, ini ada segel untuk garansinya. Oh ya, garansi 1 tahun ya. Kemudian ada standar lah, ada input kabel audionya, kemudian power on-nya. Ini power outputnya 30 watt RMS, kemudian letak bagian lubang subwoofernya ada di bagian bawah. Bagian bawah speaker atau subwoofer juga ada di bagian bawah. Ini mirip kayak apa ya, aku pernah pakai di kantor tuh, microlab yang tipe-tipe setara dengan ini juga rata-rata gitu. Dan kemarin aku cek juga rata-rata untuk yang CST 3000, 2000, CST 2100 itu juga ada lubang openingnya di bawah, sebenarnya yang di samping ya. Untuk build quality-nya ya standar lah, speaker harga 200-500 ribu, emang kebanyakan nggak terlalu bagus, baik secara desain maupun material, tapi cukup untuk sebuah keperluan speaker yang nggak terlalu keras, untuk di dalam ruangan yang nggak terlalu lebar gitu, karena memang ini untuk
ya peruntukannya aku pikir seperti itu, makanya ukurannya nggak terlalu besar gitu. Kalau mau yang besar ya misalnya yang harga di atas 700, 800, 1 juta ke atas gitu. Tapi kalau yang memang 500.000 ke bawah memang untuk biasanya untuk ruangan-ruangan di ruangan kerja yang kecil maupun di kamar gitu. Jadi ini udah cukup sih. Kayak misalnya juga, tapi ya memang sih agak disayangkan kayak misalnya kualitas di sini nih, ya kayak Simbada harga dulu 100-200 ribuan yang apa 2-in-1 ya, jadi 2.1 speaker dulu juga kayak gini, cuman kan sekarang ada fitur-fitur ini sebenarnya mungkin menurutku modul ini yang bikin mahal. Kita ribetnya ada tambahan modul Bluetooth, modul SD card, kemudian modul memorinya juga apa namanya, dan fitur-fitur ada modul layar apa LED kecil di sini. Jadi ya ini ya sebenarnya yang menurutku yang bikin mahal gitu. Kalau soal desain ya ya ginilah gitu, tapi menurutku ini paling mending di antara CST 3000, CST 2100, CST 2000, kemudian ya CST 5000 ini yang agak bagus. Aku lihat kemarin yang CST 6000 ke atas itu desainnya jauh lebih baik sih, cuman kalau aku pakai di ruangan kerja ini mungkin jadi terlalu besar, dan aku juga nggak terlalu butuh suara yang terlalu besar. Yang penting cukup aja di telinga dan enak didengar buat kerja dan juga sedikit hiburan gitu. Oke, pada bagian depan speakernya ada beberapa fungsi yang ditunjukkan, misalnya ada panel yang menunjukkan inputan ataupun yang sedang berlangsung di speaker ini. Misalnya dia sedang terkonek ke Bluetooth, nanti akan tertulis blue di sini, ataupun nanti ke USB ataupun nanti ke SD card gitu. Dia akan ada keterangannya di sini. Jadi fungsinya ke situ sih. Terus kemudian ada tombol input di sini, input untuk mode tadi, kemudian ada next, kemudian back forward dan juga back dan forward. Jadi itu aja sih 4, ini cuman hiasan yang sini sama sini. Terus ada knob putar untuk volume up and down. Terus ada juga slot SD card yang mau ngeplay lagu atau musik dari memori SD card, dan juga ada slot USB yang mau play musik dari apa namanya, dari flash disk gitu. Jadi dia udah support ke situ, dan juga tentu saja dari untuk Bluetoothnya juga bisa kalau mau koneksi ke HP ataupun perangkat Bluetooth yang lain. Oh iya, ini juga bisa untuk play radio ya. Ada antena di belakang yang pendek ya, kalau mau biar suaranya ataupun sinyalnya lebih bagus ya diperpanjang lah kabelnya, bisa itu. Tapi ya mending pakai radio internet sekarang yang lebih cukup ya. Terus di bagian remote-nya ada tombol power, kemudian ada mute, mode, equalizer, yang aku nggak tahu ini fungsi atau enggak. Nanti mungkin bakalan lebih berfungsi nanti. Equalizer mengaturnya di music play yang kita gunakan, ataupun kayak misalnya aku masih pakai Winamp dari zaman dulu sampai sekarang ya. Jadi balik nanti equalizer atur di situ. Kemudian ada tombol volume, standar sih ya. Nggak tahu fungsi atau nggak nanti remote-nya ini gitu. Kemungkinan besar sih jarang aku pakai ya. Itu aja untuk bagian fungsi speaker ini. Setelah itu nanti akan kita tes seperti apa suaranya gitu. Oke, jadi demikian sedikit review dan juga tes dari Simbada CST 5000N Plus yang baru saja aku beli.
Jadi kurang lebih sih ini cocoknya memang speaker untuk di dalam ruangan yang nggak terlalu lebar ya. Jadi suaranya memang bassnya nggak terlalu besar, cuman untuk treble atau vokalnya cukup jelas. Kemudian juga tapi bassnya cukup sih kalau untuk beberapa mode musik ataupun beberapa film-film action yang aku coba play ataupun aku tonton waktu pakai speaker ini. Jadi buatku cukup sih. Cuman kalau memang ruang kerjanya atau kamar yang lumayan lebar, mungkin suara volumenya juga harus keras. Tapi yang aku paling suka dari speaker komputer baik Simbada secara umum maupun yang lainnya adalah suaranya atau volumenya itu bisa cukup jelas di volume yang kecil, dan volume kecilnya itu nggak terlalu gede. Kayak misalnya aku pernah pakai Polytron PMA yang ada 2 tower dari kanan dan kiri gitu. Nah itu biasanya itu kalau kita baru hidupkan, suara volume yang paling kecil itu udah cukup keras. Jadi kalau misalnya di play di malam hari gitu kayaknya nggak enak sama kamar-kamar sebelahnya ataupun sama tetangga kita gitu. Jadi jadi kurang nyaman sih, meskipun suara memang kalau Polytron PMA saya akui memang jauh lah dibandingkan Simbada ketika untuk yang harga-harga di bawah 1 juta ya, ketika juga di play di ruangan yang cukup luas dan juga ya, tapi tergantung tipenya ya, ruangan yang cukup lebih lebar ataupun volume yang lebih keras. Cuman tadi ketika di play di volume yang kecil itu lebih enak yang Simbada ini ataupun mungkin speaker PC yang lain. Jadi tetap jelas, bisa buat Zoom meeting, buat Google Meet, dan juga untuk ngeplay musik ataupun juga untuk ya nyetel film atau film. Audionya buat saya cukup nggak istimewa, tapi buat aku cukup. Bassnya juga nggak terlalu ngebass, meskipun kalau tambah dikit lagi kayaknya bakal lebih ini ya, lebih asik ya Simbada ini. Kemudian juga treble juga cukup bersih, jadi buatku intinya cukup. Oke, itu aja reviewnya, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.